Hamas bersuara menanggapi pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekaligus melontarkan sentilan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bias propaganda terang-terangan. Mengutip Tribun News pada 16 September, hal ini diutarakan Hamas dalam pernyataannya pada Selasa 16 September pagi. Perlu diketahui di awal, Trump mengklaim bahwa ia membaca sebuah laporan yang menyatakan bahwa Hamas telah memindahkan tahanan Israel ke atas tanah untuk menggunakan mereka sebagai perisai manusia terhadap serangan Israel yang diperkirakan akan terjadi di jalur Gaza. Hamas pun memberikan respons, menyatakan bahwa pernyataan Trump mengenai serangan tentara pendudukan di Gaza dan kondisi tahanan Zionis merupakan bias yang jelas terhadap propaganda Israel. Hamas pun menekankan bahwa pernyataan Trump itu merupakan standar ganda yang mengabaikan kejahatan pembersihan etnis dan kematian sekira 65.000 warga sipil di jalur Gaza. Lebih dari itu, Hamas menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah Amerika Serikat tahu bahwa Netanyahu sedang menghancurkan semua peluang tercapainya kesepakatan tahanan yang akan mengakhiri perang brutal pemusnahan di jalur Gaza. Sehingga Hamas menyebut bahwa Netanyahu adalah sosok yang bertanggung jawab penuh atas nyawa para tahanannya di jalur Gaza. Sebanyak 79 negara dari Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI bersatu lawan agresi Israel. Diklaim telah berkumpul di Doha, Qatar pada Senin 15 September untuk merumuskan sikap bersama terhadap Israel. Mengutip Tribun News pada 16 September, mereka hadir bersiap menentukan sikap lawan agresi dengan beberapa kekuatan. Rinciannya, Liga Arab yang mewakili 22 negara dari Afrika Utara hingga Teluk hadir dengan kekuatan politik dan ekonomi signifikan. Sementara OKI yang menaungi 57 negara berpenduduk muslim memperluas kekuatan diplomatik. Lantas, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani menyerukan agar dunia internasional berhenti menggunakan standar ganda, menekankan perlunya langkah keras dan tegas untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas serangannya. Sehingga kini disebut bahwa konflik Timur Tengah di mana Israel menyerang Doha sudah mencapai babak baru lantaran sudah merambah ke ranah diplomasi internasional. Operasi darat di kota Gaza resmi dimulai. Israel akui telah mulai tahap utama. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa IDF telah menyerang dan membuat Gaza berkobar. Mengutip Tribun News pada 16 September, hal ini diutarakan oleh Israel Katz dalam postingan di X pada 16 September 2025. Lebih tepatnya, Katz menuliskan bahwa kini Gaza sedang berkobar. IDF disebutnya telah menyerang infrastruktur Hamas dengan tangan besi, mengklaim bahwa tentara IDF sedang bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pembebasan para sandera dan mengalahkan Hamas. Menegaskan bahwa pasukannya tidak akan menyerah dan tidak akan mundur hingga misi selesai. Sementara itu, penduduk Gaza mengatakan pemboman telah meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir. Ledakan terdengar lebih besar yang menghancurkan puluhan rumah dan kapal angkatan laut gabungan dengan tank dan pesawat dalam pemboman pantai. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kalinya menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 16 September, hal ini diutarakannya dalam sebuah laporan setebal 72 halaman yang dirilis Selasa 16 September 2025. Selain menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida, PBB juga menuduh pimpinan tertingginya melakukan hasutan, terkhusus hasutan untuk melakukan genosida dalam apa yang digambarkannya sebagai temuan PBB yang paling otoritatif hingga saat ini. Lebih tepatnya, Komisi Penyelidikan Internasional Independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa Israel telah melakukan 4 tindakan genosida sejak 7 Oktober 2023, termasuk pembunuhan massal, menimbulkan kerugian fisik dan mental yang serius, dan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan warga Palestina secara keseluruhan atau sebagian, sekaligus menciptakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran. Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengumumkan keadaan darurat di Israel, melakukan pengepungan di rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan mendirikan perkemahan tenda. Mengutip The Times of Israel pada 16 September,
Hal ini diumumkan oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang dalam pernyataan terbarunya pada 16 September 2025. Pengepungan ini dilakukan oleh forum itu merujuk pada serangan darat yang resmi dilakukan tentara IDF di kota Gaza. Keluarga Sandera mengaku ketakutan akan nasib orang yang mereka cintai, menegaskan bahwa perkemahan itu akan tetap ada sampai Netanyahu mendengarkan dan melaksanakan keinginan rakyat, di mana segera memulangkan semua sandera dan mengakhiri perang. Mengingat kerabat para sandera semakin khawatir bahwa operasi untuk merebut kota Gaza akan membahayakan orang-orang yang mereka cintai. Perlu diketahui terdapat 48 sandera yang ditawan oleh Hamas di Gaza, termasuk sekira 20 orang yang diperkirakan masih hidup.